Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya. Jumpa lagi dengan Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Amin. Ya, hari ini kita akan membahas tentang ekonomi rezim Jokowi dan ekonomi biru yang ditawarkan oleh Panji Gumilang. Ya, sahabat YouTube semuanya, kita semua tahu bahwa di era Jokowi ini dilakukan hilirisasi, ya, barang tambang seperti nikel, ya, batu bara dan lain sebagainya, ya. Nah, hilirisasi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah, memberikan nilai tambah kepada produk-produk tambang ekspor Indonesia. Nah, dan hal ini dikritisi oleh Faisal Basri, ya, seorang ekonom, ya. Kenapa Pak Jokowi ini tidak berani untuk melakukan industrialisasi, ya? Kenapa harus hilirisasi? Kalau industrialisasi itu akan lebih memberikan nilai yang lebih. Nah, tapi kenapa Pak Jokowi tidak berani melakukan industrialisasi? Ya, apakah kita tidak cukup sumber daya manusia untuk itu? Ya, saya kira kita cukup, ya, karena di luar sana itu banyak orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, yang bekerja di bidang pertambangan dan mengerti, ya, cara-cara industrialisasi, ya, pertambangan. Nah, jadi cara Pak Jokowi untuk membangun negara ini, ya, membiayai negara ini, yaitu tadi dengan industrialisasi barang tambang, ya, terus dengan cara utang, ya. Nah, itulah semua cara-cara yang dipakai untuk membangun, memanage negara ini, mendapatkan pundi-pundi penghasilan untuk membiayai keberlangsungan negara ini. Nah, tapi di sisi lain ada seorang tokoh yang menawarkan cara membangun ekonomi yang lebih ramah lingkungan, yaitu apa? Panji Gumilang. Beliau mempunyai gagasan konsep ekonomi biru, ya. Ekonomi biru ini tidak menitik beratkan pembiayaan negara itu pada hasil-hasil ekspor barang tambang yang itu merusak lingkungan, tetapi menitik beratkan bagaimana pembiayaan negara ini dan pelunasan utang ini dititik beratkan kepada pertanian dan kelautan. Dan itu sangat masuk akal dan sudah dicontohkan oleh Panji Gumilang sendiri di pesantren Mahat Al Zaitun. Ya, jadi ternyata Indonesia ini mampu tanpa dengan merusak alam Indonesia, kita itu bisa mampu menggenjot pembiayaan negara dan pelunasan utang-utang ini dari hasil pertanian dan kelautan. Itu sudah dijelaskan secara rinci oleh beliau, bagaimana caranya, teknik-tekniknya, dan beliau sudah melakukan penelitian selama puluhan tahun, melakukan riset selama puluhan tahun. Bukan cuma riset, tetapi sudah memberikan pembuktian bahwa beginilah caranya membangun pertanian, ekonomi kerakyatan seperti ini. Jadi sawah-sawah yang ada di Al Zaitun itu bekerja sama dengan masyarakat sekitar, mengelola sawah itu, dan masyarakat sekitar memperoleh manfaat, Al Zaitun juga memperoleh manfaat. Nah, seperti itulah harusnya negara mengelola tanah Indonesia yang katanya agraris ini, ya. Tapi rupanya konsep dan gagasan beliau ini, ya, dicekal oleh rezim saat ini. Apa buktinya? Beliau dicari-carikan masalah, ya. Pertama, dilaporkan dengan penistaan agama, ya. Kemudian sepertinya tidak terbukti penistaan agama, dicarikan kesalahan yang lain, yaitu TPPU, ya. Terus dicarikan lagi. Jadi caranya ditangkap dulu nih, baru dicari-cari kesalahannya, ya. Itu kan pelanggaran HAM. Harusnya jelas dulu pelanggarannya apa, buktikan dulu pelanggarannya apa, baru orangnya ditangkap. Ini tidak, ditangkap dulu baru dicari-cari bukti kesalahannya. Ditangkap dulu baru Al Zaitunnya digrebek. Kenapa digrebek? Karena kurang bukti. Apa ini? Harusnya digrebek dulu kalau mau, baru kalau terbukti baru ditangkap. Ini pelaksanaan hukum yang carut marut dan kacau balau ini sejak Pak Mahfud MD ini menjadi Menko Polhukam, ya.
kegaduhan-kegaduhan bernegara terjadi karena sejak Pak Mahfud MD ini menjabat sebagai Menko Polhukam, ya. Nah, kembali kepada ekonomi biru tadi ini. Jadi gagasan Pak Panji Gumilang ini benar-benar ramah lingkungan dan sesuai dengan karakteristik Indonesia yang negeri agraris ini, tanah yang banyak airnya ini, makanya disebut tanah air. Berbeda dengan cara Pak Jokowi dan sebelum-sebelumnya, mulai dari sejak zaman Pak Harto, itu kekayaan alam kita dikerok sedemikian rupa, ya. Seperti nikel-nikel yang ada di Morowali, yang ada di Palu sana, di Kendari, Sulawesi Tengah. Itu sudah bergunung-gunung itu, selama puluhan tahun itu dikerok itu, ya. Jadi keseimbangan alam yang ada di Sulawesi itu sudah nggak balance gitu, karena gunung-gunungnya itu sudah dikerok begitu, diangkut kemana-mana itu ratusan ton, bahkan ratusan mungkin ribuan ton itu dalam sehari itu diangkut. Itu kalau kita lihat pontong-pontongnya, kapal-kapal yang bergross ton sekitar 20 ribu ton apa sekian puluh ribu ton itu berjejer itu kapal-kapal di sekitar perairan Palu sana itu, ya. Nah itu, sehingga jangan heran kalau di Sulawesi sekarang itu banyak sekali bencana gempa bumi, bahkan bencana yang terjadi di Palu itu, wow, tanahnya sampai bergeser. Kenapa? Karena keseimbangan alamnya itu sudah rusak, diangkut setiap hari tanahnya itu, bercampur dengan nikel-nikelnya itu. Begitu pula yang ada di Kalimantan, batu baranya dikerok habis, itu lama-lama Kalimantan tenggelam itu. Beginikah cara, ya, negara memperlakukan negaranya sendiri, ya. Nah, jadi jangan heran kalau semakin lama bencana alam di Indonesia itu akan semakin banyak kalau manajemen atau cara-cara eksploitasi alam seperti ini terus dilanjutkan oleh rezim-rezim selanjutnya, ya. Rezim Jokowi ini sudah sangat parah merusak alam, ya. Palu di sana itu, waduh, sudah bencana tiap hari di Sulawesi sekarang itu tiap hari gempa, ya. Oh, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, ya. Itu tiap hari gempa. Hampir tiap hari. Kalau kita lihat data di BMKG itu. Tiap hari. Kenapa? Alamnya sudah rusak. Gunung-gunung yang jadi penyangga, yang jadi pasak bumi itu dihancurkan, dikerok kekayaannya. Ya. Apa yang terjadi? Masyarakat sana di Poso rusuh, ya. Nah, ini. Jadi kalau ini tetap dilanjutkan, tidak ada perubahan. Kalau misalnya Pak Ganjar nanti jadi presiden, cara-cara seperti ini akan dilanjutkan, tidak akan ada perubahan. Atau Pak Prabowo, tidak ada perubahan. Mereka tidak punya gagasan ekonomi biru. Pak Anies juga akan tetap sama. Kenapa? Karena yang mendukung mereka tuh ya orang-orang yang mendukung Pak Jokowi juga, ya. Nah, sekarang kita lihat, ya, pola-pola pembangunan negara dengan merusak alam seperti ini harus dihentikan, di stop, dikurangi lah, ya. Terus kita harus beralih kepada ekonomi biru sesuai dengan gagasannya Pak Panji Gumilang. Maka menurut saya yang pantas jadi presiden di 2024 ini adalah Pak Panji Gumilang. Beliau sudah punya gagasan, sudah punya contoh, tinggal dipraktekin. Apalagi kalau yang lain mau melakukan perubahan apa? Dari rezim Soeharto sampai hari ini reformasi, bullshit itu reformasi itu, ya. Pak Adian Apitupulu dan Pak siapa namanya Budiman Sujatmiko yang berdarah-darah memperjuangkan reformasi untuk menantang Soeharto yang katanya KKN itu. Apa hari ini korupsi itu lebih parah, ya. Pak Jokowi terang-terangan anaknya jadi kepala daerah, menantunya jadi kepala daerah. Kenapa tidak bersuara? Ya, jadi reformasi itu omong kosong. Semuanya presiden itu akan ada perubahan apa, sama saja, tetap saja ngutang, tetap saja kekayaan alam dikerok, tetap saja tambang ilegal ada, tetap saja pencurian ikan ada, tetap saja sogok menyogok ada, tetap saja money politik ada. Tidak ada perubahan sama sekali. Para setiap presiden berganti itu katanya perubahan. Tidak ada perubahan. Jadi intinya menurut saya, kalau bangsa Indonesia ini, rakyat Indonesia ini betul-betul mau melakukan perubahan di segala bidang,
Maka solusinya hari ini yang jelas, yang punya gagasan jelas untuk melakukan perubahan-perubahan itu adalah Pak Panji Gumilang. Ya, gagasan ekonomi biru itu luar biasa loh. Gagasan ekonomi biru itu luar biasa. Menitik beratkan pertanian dan kelautan itu untuk membiayai negara, untuk membayar utang-utang. Ya. Kalau hari ini pembayaran utang dititik beratkan kepada penambangan, ya, kekayaan alam yang merusak alam, ya. Gunung-gunung semua dihancurkan, keseimbangan alam, maka akan terjadi bencana silih berganti di Indonesia ini. Lama-lama negara kita ini hancur lebur oleh bencana. Jadi intinya, ayo masyarakat Indonesia, mari kita berpikir. Orang yang justru ingin menyelamatkan Indonesia hari ini, sekarang malah dipersekusi. Belum ketahuan kesalahannya sudah ditangkap duluan. Siapa yang siapa sih yang sangat berperan untuk menjebloskan beliau ini ke penjara, Bapak Panji Gumilang ini ke penjara? Ya, apakah, ya, penikmat perusak alam ini yang punya peran karena takut terjadi perubahan pembangunan ekonomi Indonesia dari ekonomi perusak alam menjadi ekonomi biru? Ya, bisa saja. Atau antek-antek asing yang selama ini menikmati kekayaan alam Indonesia dengan murah. Ya. Jadi kalau misalnya Pak Panji Gumilang menjadi presiden, ya, dikolaborasikan dengan kritikannya Faisal Basri yang ingin menjadikan Indonesia ini industrialisasi barang tambang. Jadi bukan lagi hilirisasi tapi industrialisasi. Maka itu akan menghemat barang tambang kita, ya. Jadi sedikit yang diproduksi tapi hasilnya besar. Kenapa? Karena sudah menjadi industri, sudah diindustrialisasi, barang sudah jadi, dijual pasti nilainya sangat besar. Ditambah lagi dengan ekonomi biru. Wah, disinilah akan terjadi Indonesia itu hebat. Jadi kalau tidak punya konsep yang jelas, terus berpidato, Indonesia hebat, Indonesia ini, kita akan, konsepnya apa? Seperti apa? Mau hebatnya itu apa? Apakah dengan tangan besi? Orang yang menentang dihabisin? Konsepnya apa dulu? Ya, ingin menjadikan Indonesia hebat harus punya konsep dan gagasan. Nah, Pak Panji Gumilang ini sudah punya konsep dan gagasan, bahkan sudah dipraktekkan. Tinggal diindonesialisasikan saja. Ya, kalau yang lain itu baru konsep. Ujung-ujungnya nanti sama saja. Ya, jadi ayo kita rakyat Indonesia berpikir, ya, Indonesia ini sudah lama merdeka, tapi kekayaan alam kita hanya dinikmati asing. Dan coba lihat pernyataan Mahfud MD, perpajakan, ya, di Kementerian Keuangan itu berapa ratus triliun yang mereka nikmati itu, ya. Orang-orang pajak sekarang kaya-kaya. Artinya apa? Hanya pejabat, pengusaha dan asing yang menikmati kekayaan alam Indonesia kita ini. Rakyatnya masih susah. Siapa bilang kesehatan gratis? BPJS itu bayar. Bukan gratis, BPJS itu bayar. Sama dengan asuransi. Ya. Jadi sepertinya memang bahwa Pak Panji Gumilang ini dikriminalisasi karena ada ketakutan rezim, ya, yang mungkin sudah terikat mati dengan asing, sehingga takut melakukan perubahan dari ekonomi perusak alam menjadi ekonomi biru. Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.